Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tutorial untuk bagian awal dari aplikasi My ASN. Nah, teman-teman bisa menggunakan berbagai browser yang tersedia di perangkat teman-teman. Kalau saya menggunakan Google Chrome. Nah, silakan ketikkan My ASN. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik My ASN BKN. Nah, akan muncul notifikasi bahwa saat ini mySAPK.bkn.go.id telah berubah menjadi myasn.bkn.go.id. Jadi dulunya bernama mySAPK, sekarang menjadi myASN. Teman-teman scroll ke bagian bawah, akan tampak berwarna biru akses ke My ASN. Silahkan klik bagian ini. Nah, jika teman-teman sudah pernah mengakses pertama kali, itu nanti biasanya saat di browser diketikkan My ASN akan langsung ke halaman login. Tapi karena akses pertama kali, maka langkahnya seperti yang saya sebutkan barusan ke teman-teman. Nah, akan tampak dua pilihan yang berwarna biru, ada login dan ada lupa password. Nah, jika teman-teman masih ingat dengan password, silakan klik login. Namun, jika teman-teman lupa password, silakan klik lupa password. Nah, jika teman-teman klik lupa password, maka itu nanti akan ada langkah-langkah yang harus teman-teman lalui untuk bisa mendapatkan reset password. Nah, karena saya masih ingat, maka saya menggunakan menu login. Nah, username untuk My ASN ini adalah NIP, teman-teman. Nah, sedangkan passwordnya merupakan password yang teman-teman gunakan di My SAPK. Jika lupa, maka di halaman yang sebelumnya ini teman-teman pilih lupa password. Lalu klik sign in. Oke, maka teman-teman nih akan masuk ke halaman home dari My ASN. Nah, jika teman-teman klik kartu virtual, maka kartu virtualnya tidak bisa tampil karena belum ada fotonya, maka kita perlu melakukan pemutakhiran data terlebih dahulu. Namun, sebelum memutakhirkan data, teman-teman bisa scroll bagian yang paling kanan ini untuk melihat pilihan semua menu yang ada. Nah, silakan klik lihat semua. Oke, nah akan tampak tulisan berwarna merah yang menyatakan bahwa kita harus memilih unit verifikasi terlebih dahulu. Namun, unit verifikasinya adalah instansi ya teman-teman. Nah, karena saya bekerjanya jadi instansi, ingat. Nah, kalau misalnya nanti tidak muncul, maka harus menghubungi admin SIASN instansi. Sekarang kita pilih yang ada di sebelah kanan untuk memilih unit verifikasi. Oke, lalu ketikkan instansi teman-teman. Oke, klik cari. Oke, jadi jika misalnya, karena saya kebetulan udah muncul, maka saya pilih, lalu klik simpan. Nah, jika misalnya tidak muncul, maka teman-teman harus menghubungi admin SIASN di instansi teman-teman. Ya, oke, sip. Nah, berarti nih kita sudah mengatur unit verifikasi. Selanjutnya, teman-teman bisa mulai untuk melakukan pemutakhiran data untuk semua menu yang ada di sini. Mulai dari ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan,
riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS atau PNS, riwayat diklat atau kursus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, riwayat cuti di luar tanggungan negara, riwayat pencantuman gelar, riwayat hukum disiplin, riwayat angka kredit, riwayat pindah instansi, dan riwayat laporan kinerja. Oke, sekarang kita akan mulai dari menu yang pertama, yaitu riwayat ubah profil. Nah, di sini teman-teman bisa memilih foto profilnya. Nah, yang penting sesuai dengan ketentuan ini, yaitu fotonya foto terbaru dengan format JPG, JPEG, atau PNG, maksimum ukurannya 500 KB. Oke. Klik pilih foto, lalu saya akan pilih pas foto. Oke. Nah, berikutnya teman-teman bisa klik simpan. Oke, nah kalau foto sudah berhasil, nanti kalau diklik kartu virtualnya sudah bisa diakses. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah, akan ada banyak sekali data yang harus kita perbaharui, mulai dari kontak pribadi dan hal lainnya. Nah, yang paling utama adalah mengisi data yang ada tanda bintang berwarna merahnya. Itu artinya harus diisi. Namun untuk data yang tidak ada tanda bintang berwarna merah, itu optional untuk diisi. Boleh diisi, boleh dikosongkan. Nah, silakan scroll sampai bawah teman-teman, lalu lengkapi dengan setelah dilengkapi jangan lupa untuk mengklik simpan. Nah, sekarang kita akan pindah ke menu yang kedua yang ada di home. Nah, riwayat golongan. Nah, jika misalnya sekarang kita klik kartu virtual, maka kartu virtualnya sudah bisa kita download teman-teman karena sudah ada fotonya. Nah, fotonya itu bisa kalau misalnya ternyata setelah dilihat tuh kurang cantik, teman-teman mau ubah foto pun masih bisa di sini. Ubah foto. Nah, kalau teman-teman mau download, silakan klik download. Jika teman-teman mau print, langsung silakan klik print. Nah, kartunya juga bisa dipilih mau portrait atau landscape. Kalau landscape seperti ini. Kalau portrait, oke. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke menu berikutnya, yaitu riwayat golongan. Nah, untuk golongan, saya pertama kali dan belum ada, memang hanya satu riwayatnya, belum ada pengajuan lagi, maka hanya muncul satu saja. Namun jika Bapak Ibu atau teman-teman sudah pernah naik golongan atau naik pangkat dan sebagainya, itu nanti akan terlihat riwayatnya di sini. Kita lihat yang ketiga, ada riwayat pendidikan. Nah, di sini saya S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Lalu menu berikutnya adalah riwayat jabatan. Nah, saat pertama kali diangkat itu saya pada formasi asisten ahli dosen, maka belum ada riwayat berikutnya yang harus saya tambahkan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah berulang kali atau sudah berkali-kali nih, bukan berulang kali ya, tapi sudah berkali-kali naik pangkat tuh atau naik jabatan tuh, misalnya dari asisten ahli ke lektor ke lektor kepala dan sebagainya, itu kan ada riwayatnya. Berikutnya ada riwayat peninjauan masa kerja. Nah, saya juga belum punya, bahkan riwayat pengajuannya juga belum ada karena masih baru. Lalu ada
riwayat CPNS atau PNS. Nah, saya baru punya ini dan belum punya riwayat pengajuan. Oke. Lalu ada riwayat diklat atau kursus. Di sini teman-teman bisa menambahkan dengan mengklik tambah baru. Lalu silakan masukkan jenis diklatnya apa. Jenis diklatnya itu bisa berbagai macam, bisa diklat struktural, fungsional, diklat teknis, workshop, pelatihan manajerial, pelatihan sosiokultural, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, magang, kursus, penataran, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal, coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, data sharing, pembelajaran alam terbuka, dan patok banding atau benchmarking, lalu ada pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, ada belajar mandiri, ada komunitas belajar, ada bimbingan di tempat kerja, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan non-klasikal lainnya. Nah, untuk saya sendiri, saya punya beberapa. Nah, misalnya seperti seminar yang pernah diikuti, ini bisa ditambahkan. Lalu sepertinya pelatihan jarak jauh saya juga punya yang harus ditambahkan. Nah, sekarang kita akan pilih dulu contohnya misalnya seminar. Nah, teman-teman bisa buat nama seminarnya apa. Misalnya International Conference apa, seperti itu silahkan diketikkan. Lalu penyelenggaranya instansi mana. Nah, silahkan dilihat di nomor sertifikat. Lalu ini tahun diklatnya kapan, tanggal mulainya tanggal berapa, dan tanggal berakhirnya tanggal berapa. Nah, biasanya seminar itu bisa 2 hari atau 3 hari. Lalu silahkan dituliskan di sini durasi dalam jamnya. Biasanya di belakang sertifikat itu ada, di bagian belakang sertifikat itu ada berapa jamnya gitu. Nah, setelah diisi semua, nah, di isian ini nggak ada yang boleh kosong ya teman-teman, semuanya bertanda bintang merah. Nah, setelah selesai, kalau sekarang karena saya tidak mengisinya maka tidak bisa diklik lanjutkan. Nah, nanti teman-teman silakan dilengkapi, lalu klik lanjutkan, nanti akan bergeser ke upload data pendukung. Nanti akan ada file yang perlu diupload. Nah, nanti akan saya buat di video terpisah untuk tambah data riwayat diklat sesuai dengan yang saya punya. Ditunggu ya teman-teman video berikutnya. Nah, kita geser lagi, ada riwayat keluarga. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan secara mandiri. Ingat, kalau masih single itu silakan ditambahkan orang tuanya yang masih hidup. Nah, sedangkan jika sudah berkeluarga berarti ditambahkan keluarga inti. Nah, untuk kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup itu opsional, boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau masih single, yang diisi adalah orang tua yang masih hidup. Oke, nanti juga bagian sini akan saya buat di video terpisah. Kita lihat lagi menu berikutnya, ada riwayat SKP. Nah, di sini juga saya belum ada datanya, nanti boleh tambah baru, maka nanti dipilih isiannya. Ini akan saya buat di video terpisah juga. Lalu ada riwayat penghargaan. Nah, teman-teman yang sudah banyak penghargaan ini silakan ditambahkan di bagian sini. Lalu ada riwayat organisasi, sama, nanti ditambahkan secara mandiri. Nanti juga ini akan saya buat di video terpisah. Lalu ada riwayat cuti di luar tanggungan negara. Silakan diklik jika memang ada. Lalu, untuk tanggungan negara berdasarkan ketentuan itu cuti boleh 12 hari ya teman-teman. Nah, jika lebih dari itu maka masuknya cuti di luar tanggungan negara. Ini riwayat pencantuman gelar. Nah, ini juga bagi teman-teman yang misalnya baru terangkat, dulunya terangkat dengan lulusan S2 berarti gelarnya masih M di depannya. Lalu sekarang udah S3 berarti nanti akan ada pengajuan untuk pencantuman gelar yang terbaru. Nah,
Itu nanti akan ada riwayatnya di bagian sini. Lalu kita lihat lagi menu berikutnya. Ada riwayat hukum disiplin. Oke. Lalu ada riwayat angka kredit. Oke, di sini akan muncul nanti riwayat pengajuan kalau sudah diisikan. Saya belum ada. Lalu ada riwayat pindah instansi jika pernah pindah instansi. Lalu ada riwayat laporan kinerja. Oke. Nah, teman-teman bisa mulai dari melengkapi bagian atas dulu. Maksud saya menu-menu yang tadi yang udah kita bahas. Nah, karena ini rekapannya nanti di sini nih. Oke, lalu di bawah menu home itu ada layanan ASN, juga terdapat berbagai menu. Ada update data, sertifikat elektronik, kartu ASN virtual, notifikasi layanan, monitoring layanan via WA, WhatsApp, layanan kinerja, kompetensi ASN, indeks profesionalitas ASN, layanan helpdesk, lalu ada layanan instansi, ada layanan CSI ASN instansi, ada layanan kepegawaian, layanan perencanaan, layanan dashboard, layanan DIS, ada layanan disepakati, ada portal 1 data ASN, lalu portal BKN. Lalu ada lagi menu layanan lainnya. Ini yang berkaitan ya teman-teman, ada Taspen, Srikandi, lapor, verifikasi dokumen TTE, mutasi OTDA Kemendagri, SIAPP, Setnek. Nah, itulah pengenalan untuk video pertama kita yang berkaitan dengan aplikasi My ASN. Nah, untuk isian sesuai janji saya nanti akan saya buat di video terpisah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like jika ini bermanfaat dan subscribe untuk memotivasi saya sehingga semangat untuk bikin konten video-video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.